Jadi segampang itu. Artinya gini, cara ilmu mantek itu, ya mukadzib itu waliane lawan katane musaddiq. Ya sudah, orang sing yattaquna syirka yuqalu lahu al-muttaqun. Sudah itu. Terus kata ilmu mantek, takmilah itu enggak boleh jadi definisi. Ya tentu kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi tetap takmilah itu enggak boleh jadi apa? Enggak boleh kamu definisinya mobil itu yang ada AC-nya, yang ada aksesorisnya enggak bisa. Mobil itu supaya ono mesin ini rodane papat terus panas kabeh. Ya iku jenenge mobil. Enggak boleh definisi mobil itu yang ada AC-nya, ada aksesorisnya. Terus joknya empuk, enggak boleh. Definisi kok kemana-mana itu enggak boleh. Sesuai mukmin itu sing iso maca jalalain, wah kacau. Kacau. Man syahida syahadatal haq ya mukmin. Lah soal kok ketambahan plus fasik ya sudah lah. Tapi mukmin dulu. Ya nanti kan setelah rodanya 4 bentuknya kotak gitu definisinya mobil. Nanti tinggal nambahi ngadat, butut. Enggak apa-apa tapi tetap mobil. Paham ya? Terus niki kersane niku. Kersane jelas. Terus innal muttaqin alladzina yattaquna syirka billah. Sudah enggak ditambahi lagi. Wa aqulu hadzal qaulu inti huwa as-sahih alladzi la ma'dila anhu. Nah, itu kan ekstrim banget. Yang di sini itu kan ekstrim banget. Ini batasan yang paling ini ya. Paling minim. Paling minim. Untuk yang enggak daftar wali sudah cukup itu. Alladzina taquna syirka itu. Hadzal qaulu indi huwa as-sahih alladzi la ma'dila anhu. Ya, harus itu. Nah. Oh, harus itu. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Harus begitu. Lan kula nak ketemu wong saleh-saleh ideal kan udah sering sowan kula. Kedae jenengan ngene Mas. Sekali ngajimu khatam aku lah bab-bab. Mungkin ibadahnya saleh kon, tapi nak ngaji keliru kon. Definisine iku keliru. Ora boleh. Salim Imam Fakhrul Razi enggak ada pendapat selain ini. Termasuk pendapatmu ora penting. Nggih kalau terus ya. Jadi jenengan banggalah karena tidak wailu yauma idzil lil kadzibin. Ya nanti kalau ketemu malaikat Malik kok minat mbek kowe. Wacana. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Pokoke kaya kon nak khutbah ning omah lho. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kowe ku malaikat kok ngono iku piye? Aman, aman. Hada iki waidun iku ancaman lahum kedhe mukadzibin. Alam nuhlikil awalin. Alam nuhlik ana ta orang rusak kita ngresak ingsun al awalin ing dhisik-dhisik. Sing krana bitakdihim krana oleh mendustakan para awalun ahlaknahum. Tegese rusak ingsun hum ing al mukadzibin. Sumanu bi umkono li ngetut gurene ingsun hum ing kabeh. Wong dhisik tak terusno al akhirin ing sing guri kabeh. Sing miman setengah sanging wong kada utawa miman sing akhirin niku miman sanging wong kada kang ya mendustakan sapa ikilah wong-wong utawa man to akhirun kakufari Makkah ta kaya dene kafir Makkah. Fanuhlikuhum utawa fanuhlikahum mongko ngrusak ingsun hum ing kabeh. Kadalika kaya mengene kabeh mistafilina tegese padane perilaku kita atau keputusan kita fil mukadzibin nafalu nglakoni ingsun fil mujrimin kelan wong sing pendosa. Bikuli manik seklan sekabehane wong ajroma kang dosa sapa man fima ing perkara stabilu kang ampe teko apa ma. Fanuliku moko ngrusak ingsun hum ing mujrimin. Ning dibalene wailu yauma idzil lil mukadzib. Justru pengumuman diulang-ulang itu kowe sing ayem. Jangan-jangan wailul mukadzibin pengumuman pertama. Berikutnya lil mukminin al fasikin. Ternyata ndak, di semuanya diulang-ulang tetap wailu yauma idzil. Manusia saya baca Quran tuh senang sekali. Ini kalau pengumuman kedua beda, ketiga beda, bisa masuk kita. Makanya saya tuh bangga dengan Quran itu bangga. Pengumumannya konsisten. Loh kalau lama-lama wailul lil murain, wailul lil mubalighin sing tolabul ujrah. Wah ini repot. Wailul lil kiyain alladzina tolabul mansib wal jah. Repot. Masuk lah. Wailun liman ba'u ibadatal haji wal umrah.
Repot. Repot semua nanti. Supaya sama yang seneng baik Quran. Wailul mukadzibin diulang-ulang ya masih wailul. Jadi kamu ini sedekah lazim sing fase sedekah wahul lazim. Lo kan sedekah itu kan kontra tidak menjadi mukadzib. Lan amni sedekah wis dijiwai itu. Ben malaikat wah kondang tenan saya. Mulane kurang apa nih? Makanya ngaji wong soleh-soleh yang terlalu itu rodok dikurangi, bahaya. Mas bahayanya itu menjadikan definisi soleh itu segala-galanya. Loh betul loh, saya itu pengagum orang alim di bab ngaji loh ya. Kali ibadah kan? Begini ada cerita. Imam Ghazali itu kalau masalah fatwa atau ilmu itu gak suka sama orang soleh. Itu masyhur itu beliau. Karena beliau itu trauma, ada orang soleh menfatwakan pengalaman dirinya. Wah untuk jadi wali itu harus wiridan, sering iktikaf, sering gini. Akhirnya apa? Seakan-akan untuk jadi wali itu harus seperti itu. Makanya beliau ngendikan wasufiyu la yatakallamu ila an khalih. Kalau ngaji sama orang alim itu orang sing ngomong, sing ngendikan sesuai ilmu. Sehingga dia bisa jadi coba. Umar itu dapat hidayah justru ketika ingin bunuh Rasulullah. Itu kalau orang alim cocok tidak cocok kan cerita. Umar aroda qatla Rasulillah. Terus ketemu orang. Bagaimana kamu bunuh Muhammad? Saudara putri kamu itu sekarang ikut dicari. Setelah dicari ketemu di parnya itu, pas baca Quran Toha terus menjadi sababu Islamnya. Sayyid Hamzah itu nggak ingin Islam, dia tuh hanya ingin mangkel Abu Jahal. Dia tuh diceritain maulah dulu orang Arab mulai dulu punya ajarian. Tadi keponakan kamu dihujat sama Abu Jahal, nggak terima dia, diparani. Fahamalatu alhamiyah. Ala Islam, jadi dia karena tersinggung punya keponakan kok disiksa orang lain, tersinggung terus dia masuk Islam. Jadi masuk Islam itu dia gak paham. Pas pertama masuk Islam, kamu tahu Muhammad itu siapa? Ponakan kamu. Kamu tahu saya sekarang gimana? Saya sekarang ikut Muhammad. Kayak apa? Artinya apa kata Imam Ghazali? Masalah fatwa jangan ikut orang soleh akan menceritakan dirinya sendiri. Jadi wali itu ngono. Pertama di duit kalau umroh mencerita seakan-akan rezeki itu hanya dari jualan apa? Umroh. Nanti kalau Toha ya seakan-akan rezeki itu mesti dari mubalek. Enggak sing dukun ya seakan-akan dari dukun. Tapi wal alim alladzi yatakallafu an syai' bima huwa alaih atau ala ma huwa alaih. Sehingga di kitab-kitab tasawuf yang dikarang orang alim kayak Imam Ghazali tetap cerita sesuatu yang ngadili ulama sekalipun kayak ada bab ulama su. Lah berkahnya orang alim itu cerita objektif, sehingga cerita. Coba yang mateni Wahsi, yang mateni Hamzah itu siapa? Wahsi. Qatala ahabban nas ila Rasulillah. Tapi awal dia mendapat hidayah itu setelah membunuh Hamzah. Cocok tidak cocok itu ilmu. Jadi orang soleh itu bisa diikuti fi'lunya, kita hormat dong. Tapi ojo kon ngaji, ojo kon fatwa. Munib lah misalnya ngaji mesti cerita, Masya Allah raudhah ibu. Pokoknya orang Islam nak orang sowan Kanjeng Nabi. Lah itu kan fatwa itu kan masalah. Nak cara fikih uang yang ada yang mendesak ya fardu ain, ngurmat keluarga, ngurmat anak bojo. Tapi nak cara biro umroh. Pengajian sing pokok ya di madrasah Aqaid Khomsin. Tapi nak cara Toha ya pidato. Nah, orang soleh-soleh ini pasti akan cerita. Dakwah itu pidato. Seneng Nabi itu umroh. Tapi kalau orang alim ndak. Ada orang puasa Senin Kemis atau umroh itu bukti seneng Nabi. Ada wong sholat fardu terus ya bukti seneng Nabi. Ono wong kelambenan ya bukti. Jadi lo betul. Pertama nikmatnya Allah yang diundat-undatkan ke Nabi Adam itu nikmat pakai baju. Sehingga ketika Nabi Adam makan Syajaratul Khuldi, pertama sanksinya apa? Bajunya copot. Berarti nikmat baju itu luar biasa. Itu nikmat surga. Makanya kalau anu sering kondo bojoku. Alhamdulillah dek sing ngaji jalalan aku kelambinan kabeh. Pakai baju ini prestasi. Coba saya pakai definisi ideal. Apa artinya ngaji jalalan tapi gak paham? Repot kan? Repot banget. Definisi itu membingungkan.
Clear ya. Jadi Imam Ghazali mboten kula sing dawuh. Kalau ngaji itu kok karena orang alim ini akan ngomong sesuai fakta yang diceritakan Nabi, termasuk cerita-cerita yang merugikan orang alim itu sendiri. Ya kan tadi ada bab ulama. Imam Ghazali itu sampai fi salah satu mawadik saya itu lebih mungkin. Tapi hadis ini ada di Muslim pertama. Ada orang sujud itu kayak apa baiknya? Diinjak sama orang. Orang ini fasik. Wati'a raqabatas sajid diinjak. Terus yang sujud ini yang saya soleh tapi tidak alim. Saya ulang lagi soleh tapi tidak alim. Makanya dia ngomong, wawahi la yaghfiru wahu laka. Mencatut nama Allah dan sepihak hanya mengindikan wawahi la yaghfiru wahu laka. Itu saat itu juga Allah memberi wahyu sama Nabi sezamannya. Qul li hadas sajid. Mang dalladhi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu. Bagaimana mungkin saya yang Tuhan disifati hanya tidak memaafkan? Saya ini punya sifat memaafkan. Kok hanya dicatut yang tidak memaafkan? Maka ngertikan dia. Kalau saya memaafkan yang menginjak dia. Itu juga diceritakan sama kitab Ihya. Padahal orang Imam Ghazali kan pasti bela yang sujud. Tapi atas nama ilmu. Enggak boleh nyifati Allah sepihak. Misalnya saya nyifati la yaghfiru wa lakum karena saya tidak suka kamu. Terus Allah tak ikut-ikutkan. La'anakumullah enggak boleh. Allah tetap nabi ibadi anni andal ghafurur rahim wa ana adzabi wal harus dua-duanya disifati. Jadi tidak boleh misalnya Toha misalnya ke mangkel Toha, wah pidato yes, adul agama tidak boleh. Iso wae adul agama iso wae ndak. Harus kemungkinan itu harus diomongkan. Itu orang alim kemungkinan itu harus diikutkan. Mune sering umroh iso wae kangen Kanjeng Nabi, tapi iso wae mergawe, tapi harus dua-duanya. Enggak boleh satu-satunya enggak boleh. Ima itu loh enggak ini saya enggak guyon, saya serius. Pasukan-pasukan yang mengalahkan Nabi di Uhud secara lahir, tentu kalahnya Nabi secara lahir di Uhud. Itu orang-orang yang nyun sewu Nabi itu saking marahnya. Kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakada. Pokoknya Nabi itu janggal kalau mereka akan jadi kaumun sing aflahu. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibam. Jadi nyifati Allah itu harus sesuai sifatnya. Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Apapun tidak cocok kita. Makanya kalau nggih hormat berarti yang fase nggih hormat karena menghormati hukumnya Allah bisa saja yatubu fi akhir hayati. Lah itu fairnya ilmu lagi itu fairnya ilmu. Kalau orang soleh tidak bisa. Mesti dia segaris. Makanya as-sufi la yatakallamu illa an hali wal alim alladhi yatakallamu syai' ala ma huwa alaih. Jadi soalnya misalnya swargamu udah dhuwur timbang aku iso karena Allah itu sakit. Kepengen ngalim ra kasil alim, kepengen wayo ra kasil wayo. Kesuwen ngempet. Opo era kasil. Loh Nabi itu kalau menceritakan ahlul jannah itu haru. Kenapa mereka ahlul jannah? Hajatnya banyak tapi terhenti di dadanya, gak ada yang kesampaian. Mulane sampean nak mumpung melarat, sebanyak-banyaknya hajatnya. Nanti kan kelihatan banyak enggak kesampaian. Nah itu nanti terus Allah haru. Akhirnya dimasukkan ke surga. Dijoli. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kelemahannya orang soleh itu, kalau di fatwa ya sama tidak di perilaku, dia akan cerita, oh soleh kudu ngene wiridan iki, seakan-akan itu satu-satunya jalan ilallah. Padahal at-turuq ilallah napa? Ka'adadir romal. Sebagian ulama bilang ka'adadir. Coba kalau orang alim cerita, ada rojulun bahiyun, terus dia ini hadis sahih. Dia jadi riwayatnya dua, ada yang imro'atun bahiyah, ada yang rojulun bahiyah. Dia sangat kehausan terus ngambil air di sumur, saking susahnya ngambil pakai khufnya terus melihat kalban, melihat anjing, terus wah ini asobani terus dia ngasihkan fasyakarahu lahu faghfara lahu. Sehingga orang alim akan cerita di sepuro Allah itu toretnya banyak, bahkan ada orang sekedar minumin hewan anjing. Loh kok anjing bahaya sapa itu? Sudah tak ganti hewan itu biar netral, Pak. Karena nanti diterusnya hadis tuh asal hewan tidak anjing. Fikulika bikin rotbah. Ya Nabi ya banget ahli usul fikih itu ya. Waqi'atu aininya anjing calon usul fikih, tapi nanti hukumnya ditakmim.
Ngunang terus ke rumah tasu. Artinya gini, Pak Sigit. Wong alim akan cerita asbabul maghfirah itu banyak. Istighfar ya diceritakan, sedekah ya sakyul kalbi ya diceritakan. Bahkan gak kasil maksiat juga diceritakan. Warajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini aku sekedar gak jadi itu juga bagian dari wali. Syaratnya ke diajal dirayu tapi udah dicoba loh. Bisa kebablasan. Ada orang yang sangat menarik menggoda kamu ngajak terus kamu ini akhafu. Tapi ini ijazah nggak boleh dicoba ya. Tingkat riskannya tinggi. Sangat tinggi. Banyak gagal. Terlalu jujur. Artinya gini, kalau orang alim akan memfatwakan sesuai ilmu yang dibaca, meskipun itu tidak toreknya dia. Tapi kalau orang soleh hanya cerita yang pengalamannya dia. Itu saya batasi di Ihya, saya cari berkali-kali. Ya as-sufi la yatakallamu illa an khali. Ya akhirnya ijazahnya repot. Misalnya ini jadi wali liwat dalail malamnya sholat 1000 rakaat. Nyoro sampean. Tapi sampean ngaji aku kan tenang. Ono wong mau ngombeni kewan. Swarga. Ono wong ape maksiat ra sida. Ono wong ngaji ra paham tapi grudak-gruduk. Swarga. Karena orang alim ini humul qaum mulai skobihim jalisu. Jadi variannya banyak, stoknya banyak. Lah, sing repot sing ngedol-ngedol gini. Bakal ini. Sudah saya ikhlaskan semuanya lillahi kalimatillah sudah. Pengajar. Jelas ya. Jadi diulang lagi wailu yauma idzil enggak dirubah. Takkidun ta dawe iku takkid. Alam nakhluqukum mimma imahin. Alam nakhluquna ta ora gawe ingsun ngemisira kabeh mimma ing sanging banyu mahinen kang lemah. Artinya kalau dibahasakan hina itu enggak pas. Makanya mahin diartikan apa? Dhaif. Jadi jangan ada konotasi manusia itu aslunya dari suatu sing apa? Mahin. Mahinen dhaifin tegese lemah. Wa wa al-mahin iku al-maniyu mani. Fajal nama kong gawe ingsun hu ing mak fi korone ing panggonan makinen kang kukuh harizin manane kang iso jaga wa wa al-makan al-haris wa ar-rahmu ta ar-rahimu rahim. Ila qadarin maring batas maklumen kang dintentono. Wa wa te waktu qadaru maklum al-qadarul maklum iku waktul wiladati waktu wiladah. Faqadarna mongko nyiptakno ingsun ala dalika ala qarari makin utawa fi qarari makin fani mamong bisa bagus-bagus sapa al-qadirun dat sing nyiptakno atau sing kuwasa nahnu te kita. Misalnya ada kiai-kiai di Indonesia umumnya di Jawa itu apa setelah nikmanya khabar muqaddam setelah itu fa'il terus al-makhsus bil madhi atau bidami itu mutada apa mahdhuf. Ya disebut wa yudkarul makhsusu sudah lali kiai ra profesional. Wa yudkarul makhsusu ba'du mubtada al khabarismin laisa yabdu karya abad sore terus. Ini mantan apa lausia semua tapi error. Untung Qur'ane ra lali. Ayo baleni wa yudkarul makhsusu ba'du mubtada al khabarismin laisa yabdu abada. Ya ketunggal ya abada. Abada. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Enggak dirubah kan? Coba kalau momen ketika wailu lil mukminin al fasikin bisa habis kita. Alam naj'al. Ana ta ora gawe ingsun alardo ing bumi tak gawe kifatan ingkang ngumpulno. Maknane ngumpulno ahyaan yo ngumpulno wong urip, wa amatan ngumpulno wong mati. Lafat kifatan kamas dari kafata kaya dene mas dari kafta bima ana dhamma edo matan tegese ingkang ngumpulno ahyaan ing wong sing urip-urip ala dhaiha misale dikumpulno ning dhuwure arat wa amatan ngumpulno wong mati fibatnya dalam jurin arat wajah analan ge sapa ingsun fi ing dalam arat ing dalam ikila arat rawasi ing boro-boro gunung samukhatin kang dhuwur kabeh jibalan tegese boro-boro gunung murtafiatin kang dhuwur kabeh was kain ala nyirami ingsun kang sira kabeh maan banyu furotan kang seger adban tegese sing seger hada adbun furad napa hada adbun furad ayo ayate apa wa ma yastawil
Lho, wa yastawil fakhron to bocah kok amen akmal. Wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun. Bocah kok hafal Quran kodho karwan temane adfun furat. Wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun saihun sarabu. Coba colot toh. Malah di wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun saihun sarabu wa hadza milkhun. Langsung milkhun. Oh, nasibmu yang milkhun. Dulu ini lanya, gara-gara kena ekonomi. Makanya paling dosa itu istrinya, karena sering marah terus error. Kasihan. Nah, Hafidah itu ilingnya swidi. Podo-podo pas-pasan dah. Hafidah. Podo-podo kena ekonomi loh. Kok Hafidah? Berarti itu zaman apa remaja? Orang lah hanya ngenyak uang. Iku nak semaan berang jam gimana sih rata-rata? Pas nak bedi sedina sampai video. Sedina sampai video. Satu punya teman, 1 hari 2 khataman. Tapi ngantain orang sing order. Lalu itu kalau nggak ada order nggak deres betul. Berapa? Nggak usah jeda misalnya ketampang hitung jeda nih. 1 jam. 1 juz kok suwi? 1 juz 1 jam? 5 juz. Iku macamnya piye? Iku yang nyemak hanya lihat belakangnya. Kayak misalnya misal, ya ilmu tafsir kumfang turun apa pirwati apa kau turun wala teman wala rofi kau pasur dan kau rofi nakur pada likai mau dia mun asir dalam kau final itu. Ya jelas antara kau orang arah kau berabekan. Masuk 1 juz 1 jam? Berapa biasanya kena semaan? Dia macam ni misalnya toha terus. Gak biasa misalnya terus manzana legal terus asmaul husna. Gak biasa terus. Terus susu guys. Fakla nak lah susu. Gak misalnya tarten mas, nak tarten. Soalnya. Gak maksudnya pendengar itu nikmati. Soalnya. Ya ayuhal mudaththir kum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu termasuk cepet talon. Wah, cepet wae ora tau deres. Ya misalnya. Ya ayuhal mudaththir kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Itu termasuk apa? Nah, sing dermemel piye? Piye? Cuma yang orang tidak lagi. Ujuk-ujuk soalnya hati saat asar. Aduh. Kembali kata bingung mau coba. Nak cara Abdul bin Mas'ud jadi itu. Hadlan hadis syir. Terus tansurun Al-Quran nasral baqal. Kayak saya teruskan. Samikhatin wa asqainakum ma'an furatan apa wa ma yastawil bahran hadza atfun furatun sa'ikhun syarabu hadza milkhun ujad wa ilu yauma idzil mukadzibin wa yuqalul mukadzibina yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat apa sing yuqalu dawu intaliku ila ma kuntum bihi tukadzib intaliku budala sira kabeh ila maring perkara kuntum ana sira kabeh bi iklan ma minal adzab iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Maksudnya kamu menuju sesuatu yang kamu dustakan. Ternyata yang kamu dustakan itu faktual, itu nyata. Coba kamu ke sana. Intoliku budala sira kabeh ila dilin maring kegelapan, iyup-iyupan. Semana nih iyup-iyupan di salah si syu'abin kang duweni 3 cabang. Huwa taidil ning kene iku dukhonu janam. Ya tambahi huwa taidil ning kene karena dil itu konotasinya harusnya kan positif, tapi di sini dil yang negatif. Huwa taidil ning kene dukhonu janam iku asape neraka jahanam. Idar tafa analikane munggah apa dukhon, iftaraka mongko pecah apa dukhon, terpisah salah safiroken kelan 3 pira-pira cabang. Bi automati krana gedene dukhon. La dzalilen ora dadi dzil sing nyupi, kaninen tegese sing nyupi, sing lindungi. Yudiluhum kang iso
napa ngiupi apa dzil hum ing wong akeh min harri dzalikal yaum saking panase ikhlas dina. Wala yuhnilan ora nyemuge napa dzil maknane nah niki kan wala yuhni. Supaya sampean napa? Bardan anhum syai'an napa? Yarudu nggih. Oh. Nganggo ya. Berarti bener ya. Wala yuhnilan ora iso nyemuge napa dzil. Ayarudu tegese nolak apa dzil anhum saking kabeh syai'an ing perkara minalahabi saking panas. Ainari tegese neraka. Nggih kula terusaken nggih. Saya itu sering cerita bahwa Mbah Maimun juga bapak saya juga riwayat dari Mbah Zubair. Itu sering cerita tafsir itu tidak boleh mengganti Quran. Karena tafsir itu apapun hebatnya itu qaulul wa mufassir. Quran itu ajma'u wa asmalu min dalik. Misalnya gini. Saya dulu ketika ngaji itu sering diceritani bentuk piramida, bentuk begini itu karena bentuk yang nggak bisa menghindar dari sinar atau dari terpaan matahari. Bentuk piramida itu. Kalau kotak, ya bentuk kotak gini, kalau ada sinar, kamu kan bisa sembunyi di sini. Bentuk yang kamu nggak bisa sembunyi itu kalau bentuknya apa? Piramida. Karena kalau piramida kena sinar itu kena semua. Berarti kalau kena panas ya kena semua. Tapi kalau kotak masih bisa sembunyi. Makanya ila diling di salah si syu'ab itu satu goyah betapa nggak bisa menghindari dari panas neraka. Karena tadi bentuk seperti itu akan kena semua segitiga tadi. Segitiga piramida. Nah kalau di sini Imam Suyuti bilang itu dukhon yang naik ke atas terus menjelma berbentuk seperti itu. Itu tetap qaulus Suyuti atau qaulul mahalli, bukan qaulul wahab, bukan. Saya kalau memberi contoh itu paling nyata itu adalah wa idza kunta terus wa idza terus arti falisa alaikum junahun antaqasuru nasolah. Itu contoh paling gampang. Beberapa mufassir yang nekuni fikih itu biasanya antaksuru minas sholat itu misalnya normal saja sholat yang rubaiyah menjadi sunaiyah, jadi bisa mengkosor duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya sudah, padahal Allah hanya ngendikan antaksuru. Terus kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, qasru sholatu a'ammu min ayyakuna rubaiyatan ila sunayatin wa a'ammu min ayyakuna dadi syartul wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Ketika Anda perang dan kondisinya tertentu, bawa pedang yang berdarah tidak membatalkan sholat, padahal ini bawa najis. Sholat kamu bergerak fauqa salasi harokat tidak membatalkan. Jadi qasru sholat itu artinya qasrul hukmi minal wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Artinya apa? Mufassir sing ngendikan hanya rubaiyah sunnahnya itu tidak mewakili antaksuru nah salat. Itu yakul makna. Yudhayikul makna, mempersempit makna. Jadi makanya ngaji tafsir itu sebuah hiburan. Karena tetap Al-Qur'an itu ajma'u min dzalik wa asmalu min dzalik wa ausa. Ya makanya di sini terus sampean nggak usah bayangkan apa di salah susah kayak yang digambarkan Suyuti, tidak, kamu boleh punya gambaran yang lain. Ya tapi aja error. Oh cuman fasarul Quran firoi, kok ngayal-ngayal sendiri. Ya tetap baca lah apa? Baca. Aku kulaan ratu kok bae. Engko pidato seneng kiai mlebu swarga. Wis merah-merah. Banyak jalan menuju surga. Kacau. Wala yukni ayaruddu anhum syai'an minal lahab ayinnar. Innaha satuna ayinnar iku tarmi iku balang apa nar bisaroren kelawan saron. Jawa peletikan ya. Wa utawi saror ma perkara tato yaro kang beterbangan apa min hasanging nar. Kal kosri kaya dene gedung. Dadi pletikane neraka iku kaya gedung gedene. Ora kaya pletikan tekek rokok apa? Mbako. Pletikan apa? Nak rokokan kretek lho. Lah tuh, iku cek enteng. Iku peletihane ku sak gedung. Kal kosri minal bina. Fi idhomi ing dalam gedene koser wartifai lan dhuwure koser. Nggih bacanya itu idhom atau uzmun karena kalau azmun itu balungannya bahasa Arab ribet apa? Fi idhomi atau fi uzmi. Yang enggak boleh itu azmi. Kayak kibron iku sombong, nak kibar iku gede.
Ah, sing bagian ulama profesional iki sing pokoke urip ngono sih. Ya re. Oke gak kelambi. Ya pokoke kelambi ya cocok. Pokoke gak kelambi siapa. Saya itu pernah ngisi acara banyak profesor. Tak kasih contoh, nikmat terbesar hidup itu pakai baju. Anda pakai baju nggak profesor itu nggak apa-apa. Tapi Anda profesor nggak pakai baju itu masalah besar. Maka nikmat tertinggi itu adalah pakai baju. Lu itu karena saya kesulitan menjelaskan ketika Allah ngendikan di zaman yang semua orang kuat pakai baju. Saat terang-terangan gimana? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Itu kan nikmatun yamunnu ala ibadi. Menerangkannya sekarang kan susah kan orang semua sudah pakai baju. Itu butuh seni menerangkan supaya orang ingat lagi bahwa nikmat pakai baju itu luar biasa. Coba kamu menteri, presiden sekalipun, atau ulama besar. Baju itu segala-galanya. Coba yang menjadikan sah kamu bawa jalanan itu karena pakai apa? Baju. Gak bisa kamu bawa jalan apa? Baju gak bisa. Lu itu orang baru nggak? Nikmatnya libasa yuwari. Jadi itu kan nikmatun imtanallahu ala ibadi. Tapi kita menerangkannya sudah kesulitan karena orang sudah pakai. Kayak orang sekarang semuanya kuat makan. Kita kesulitan akan alladzi atamahum min ju'. Tapi kalau makan puasa kan bisa diuji coba lewat apa? Puasa. Gara-gara puasa tuh nggak tempe ya enak apa saja enak. Itu ada yang saking ekstrimnya itu, wah pokoknya ngeri. Jadi ulama era modern itu harus berpikir piye caranya tetap Quran itu hebat. Karena orang sekarang pakai baju semua terus lupa kalau itu nikmat yang luar. Makanya saya tetap kalau munajat sama ya Allah yang ngaji Jalalain saya itu semuanya pakai baju. Dan pakai baju itu fardu ain. Dan taqarrub paling hebat itu dengan fardu ain. Kata Allah tidak ada taqarrub bimis limaf tarot tuh sesuatu yang saya fardukan. Saya bela-belanya Anda itu sampai begitu. Kan saya nggak bisa menjelaskan di depan Allah ya Allah yang ngaji Jalalain saya itu hafal Quran semua, paham semua, meninggalkan maksiat semua. Wah, malah dibully sama Allah. Kadzabta. Hebat ya, hebat. Ka'anahu ka'annal syaror iku jimalatun pira-pira unta jamu jamalin fikuratin jamalah sufrun kang kuning-kuning toko kang ireng krana banget kuning fihe ati ing dalam tingkai jimalat walau lihal lan jimalat fil hadis iku tetep hadis utawa dawuh sirarunar aswad sirarunar utawi apa mu peletianen rokok aswadu ireng kalkir kaya dene ki Jawa namane niku apa sing digo aspal yo apa ter ya aspal angel temen apa ter ireng rokok itu kayak aspal atau ter kok atau apa materi aspalnya digodok tuh aspal godok tahu aja jalan kan wal arabu te wong arab putus sami darani sapa arab sudal ibil darani sufron utawa sifron li saubi sawadia krana campure irenge ikilah ibil bisufrotin kelan kuning faqila sufron fil ayat. Jadi ini Imam Suyuti itu ingin kan kalau api terlalu kuat itu harusnya kan hitam itunya apa itu aspal itu kalau digodok itu asapnya itu kalaunya hitam apa kuning? Hitam. Padahal sufron maknanya kuning. Nah, Imam Suyuti berusaha menganalisis bahwa dalam bahasa Arab sufron bisa bermakna aswad gitu. Jadi aku pinter-pinter ilmu fasir gue serap paham, serap penting. Mau anda tahu so. Karena nak maknanya kuning kan ya janggal. Masa iya apa asapnya aspal itu kuning. Lagi wal Arab tusammi sudal ibil sufron di syaubi sawah syaubi campuran di sufratin fakila sufron di mana su 5 peran perkara dikurang disebut apa wakilan dia mana lah orang-orang ngono lagu ora kok sufron di mana su ora kok lah aku ora paham ora lah wasyiror jamu syaroroh terus walkir alqor semanane apa tadi
Terus asma. Wailu yauma idzil. Nah, sing syukur lagi pengumumannya masih sama. Mau walau masih laku. Yang penting kita tidak termasuk itu. Jadi sampai nak ono pengumuman wailu tenang. Wa ana minal mukminin. Wa ana minal mushrikin. Ora usah muni wa ana minal sholihin, banyak malaikat mesti tertarik tenane. Iya, mushrikin ae cukup mushrikin. Ya mushrikin ora kau usah sholihin keduren. Muka dipin kan kontrane pancen. Nggak, saya itu suka mang sama ajarannya Nabi itu suka. Bukan karena kultus, bukan. Memang karena saya paham. Itu yang dinilai Allah ketika ini seneng kamu kan ke tukang adol umroh. Itu yang dinilai Allah tadi saya ulang lagi fisik. Mereka datang ke masjidmu, ke bedmu. Nggak ada lagi illa tasdikun bi gini-gini. Jadi ada orang berangkat jihad, berangkat umroh, berangkat sholat. Itu ngitungnya Allah yang menggerakkan dia sholat duhur karena mempercayai kalau itu saya wajibkan. Coba kalau Allah bilang, lawi sholatnya lali aku enggak. Yang menggerakkan kita sholat kan karena yakin itu amruwah. Yang menggerakkan kita soal Nabi karena yakin itu Nabiullah. Loh soal niat yang lain golek badi bareng wis muga-muga di sepuro lah, tapi yang penting itu amin. Iya kan layu kriju ila tasdikun dia dihitung kan tasdiknya. Dan semenjak orang-orang soleh fatwa itu kacau semua karena itu mensyaratkan ideal. Apa artinya umroh, haji, jebule amen jelalatan untuk perempuan Pakistan. Apa artinya ibadah haji, jebule amen ndelok wong ayu-ayu kok Turki. Gak usah begitu. Balik lagi. balik lagi umrohnya. Jadi kalau yang pertama belum ideal, biar balik lagi. Terus ini dapat uang lagi. Masuk ya. Ya memang Allah itu luar biasa. Kalau membela orang musyrikin itu memang luar biasa. Tasdik dulu sama dilihat di bab jihad. Ada orang berangkat ke jihad. Kata Allah, la yukhriju illa tasdikun bi ini. Haji ya sama, ke sholat ya sama. Itu coba kan dikan Allah mensyaratkan ideal. Kayak apa susahnya kita? Makanya saya senang sama Imam Fakhrul Razi. Ideal itu gak boleh dimasukkan takrif. Kalian apa soleh wae, tapi harus lebokno ning takrif. Itu sama juga kamu nak review mobil itu apa yang ada AC-nya, ada aksesorisnya, yang catnya tidak meluduk. Yo kacau, takrif gitu tuh kacau. Misalnya orang mukmin itu apa? Yang hafal Quran, yang dalail, bahas gak ada yang masuk. Wong mukmin apa? Sing dalam KTP tertulis Islam. Makanya ada kaidah di usul fikih itu al-mukammil idza ada lil asli fil iftal lam yu'tabar. Balenya apa? Al-mukammil idza ada lil asli fil iftal lam yu'tabar. Jadi bikin ideal tapi malah meruntuhkan apa konstruksi itu. Pokok itu lam yu'tabar. Jadi kira oleh definisi mubalik kayak yang definisi mubalik itu yang pidatonya ikhlas, tidak mau dikasih uang ya habis. Tidak melihat MC ya habis. Saya ngomong kok yang saya ngomong ning podium ra barbar iki jenenge. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masih ndak rubah kan? Masih napa? Ndak rubah. Hadza utaiki yaumul qiyamah iku yaumul la yantikun. Dina ora ngucap sapa ngake fi yaumil qiyamah bisa lan perkara apa wae. Walau idanu lan ora dikasih izin sapa lahum kedhe wong akeh fil udri ing dalam ngeke alasan. Faya tadirun monggo iso ge alasan sapa ngake. Tidak diberi kesempatan berargumentasi karena wis salah ya salah wae. Uti faya tadirun atfun ka atofna la yudanu ing atase dawuh la yudanu min ghairi tasabbuhin kelan tampo dadi sebab anhu saking wala yudanu. Sekira usah mikir iku. Maksudnya gini, normalnya fi'il mudhari ada fa. Setelah nafi itu kan menjadi sebab. Kalau menjadi sebab normalnya kan nasab. Normalnya kan apa? Nasab. Nah tapi di sini kok rofa. Nah itu kan ratu mikir orang tuh nyamu. Lah mesti setelah nafi kan umumnya gini. Ayo siapa Quran tora? La yukdo alihim
fayamutu kan menjadi nasab karena fi'il mudhari ada fa jatuh setelah nafi. Lah di sini kan jatuh setelah nafi wala yu'dhanu lahum. Kok fa ya? Lahirun pakai rofa terus diterangkan ini tuh ataf normal, tidak menjadi sebab dari nafi. Karena ataf normal ya tetap rofa. Orang sambung ke toro. Kadunya aneh apa? Kadunya aneh, kadunya aneh. Ngaku enak gak lo? Iku butuh lama profesional. Ya, pokoknya kelampinan mau. Apa ada waktu itu ya sambil kuliah. Bisa mengeliminir ya clear ya. Jadi fa tadirun itu apa? Atfon alaihi dan min ghairi tasabubin anhu. Nanti kalau min tasabubin karena menjadi apa? Nasab. Kayak wala apa tadi la yuqdu alaihim fayamutu. Bocah ngaji ora khatam. Ya khatam ya ngaji. Ya wala. Aduh. Makanya ada cerita di dunia wali. Semoga cerita ini benar. Meskipun hoak tapi dongakno benar. Ada santri saking yakinnya barokah itu gak pernah ngaji. Khidmah tok. Pas di kuburan ditanya sama malaikat, "Marbuka?" Wae ditanya-tanya. Malaikat, "Kowe iku tahu kamu tuh pernah ngaji enggak?" Bukannya apa? Di mana-mana tanya itu sama orang alim, seorang tanya kok sama orang bodoh, keliru, kamu itu keliru. Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Jadi dia itu memilih bodoh supaya kalau ditanya itu gak pantas. Yang salah itu yang nanya. Marbuka, malaikat kamu itu gimana? Tanya kok sama orang bodoh. Tanya sama orang alim. Walhasil karena ini kiainya ini wali. Lah yang alim siapa? Itu yang di atas belum mati. Singkat cerita kata cerita ini semoga benar. Akhirnya takut sama kiainya, ya dijawab wong kiai ini. Terus saya, jong goblok kok nganti dok. Kamu itu bodoh kok sampai mati. Tapi itu kali ya bagus loh. Jadi malaikat harus dikasih tahu di mana-mana tanya itu sama orang alim. Kan ayatnya fasalu ahla dzikri. Jadi memang malaikat itu beda dengan orang. Kamu harus tahu. Malaikat itu ada macam-macam. Ada papan atas kayak malaikat sing Jibril, Mikail. Ada papan tengah. Yang papan ketiga ini yang sering ribet tadi, yang nggak terima ada orang. Ya ada ya tadi. Lah kata Imam Tafsir Qurtubi itu, yang jenis ketiga ini yang bilang ataj'alu fiha mayufsidu, itu bukan malaikat papan atas. Enggak mungkin malaikat papan atas kok komplain sama keputusannya Allah, itu enggak mungkin. Nah jenis ini yang masalah dengan kita yang ini yang masih punya sentimen itu. Apa Gusti ngajine ra niat ngaji kok katut kancane lah itu harus dijawab Allahumul qaumu la yasqafihim jalis. Makanya di Ihya itu ada cerita ini. Kalau ini ada kitabnya. Kalau tadi cerita lucu nih. Di Ihya itu ada cerita. Ada orang fasik. Fasiknya kayak apa? Pacol lah. Semalam-malam itu dia tobat terus astagfirullah. Itu hajabatil malaika sautahu. Sautahadal fasik. Semua malaikat itu. Karena gak terima. Seberdua ini kok tobatnya diterima itu gak terima. Jadi makanya saya bilang malaikat. Saya setuju sama Imam Qurtubi. Ada malaikat yang ternyata punya sentimen. Tapi sekarang ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak papan atas. Iya, dia tuh gak terima. Iya tuh malaikat tiga aneh kan. Hajabatil malaikat sauta. Orang ini tuh astagfirullah. Terus Allah gocok sama malaikatnya. Ilamata hajabtum sauta ibadi. Sampai kapan kamu hijabi suara hambaku? Memangnya tuh saya tidak dengar. Ini kan kacau malaikat ini. Masa merasa hijabnya itu penting? Itu aja satu kesalahan kan. Harusnya dia kalau ngaji tauhid, Allah itu kan la yajubuhu budun wala kada kan.
Lho sampean delok ning gone tauhid Imam Ghazali Ihya iku la yahjubu sam'ahu budun wala zulmun wala kada wala dzulamun. Mestinya dekne kan kudu yakin, apa gunane tak hijabi Allah ya'lamu sirra. Tapi karena tadi ini malaikat papan ketiga, papan keempat ini memang kadang-kadang begini nih. Ribet. Lu sampean ngaji ini rak khatam aku. Kula nurine dia janggal. Malaikat kok mensomasi Allah ini malaikat apa sih? Ataj'alu fiha, makanya semua tafsir tak lihat. Ini katanya malaikat itu orang paling tunduk, paling loyal sama Allah, ini kok malah mensomasi. Itu kan sama juga bilang, ya Allah tolong evaluasi keputusan engkau. Manusia berdua, kenapa engkau angkat jadi apa? Khalifah. Itu kan mensomasi keputusan Allah itu kan gak sopan banget. Ternyata tak lihat di tafsir Qurtubi itu, ini bukan khawasul malaikah, bukan malaikat papan atas, ini awamul malaikah. Makanya akhlaknya modelnya ini gitu. Terus saya baru nggak, oh iya masuk akal kan? Lu ya gak pantas. Itu kan kalau dikasarkan kan bersama juga ngendikan, ya Allah, saya loyal sama engkau, tapi kali ini keputusan kau gimana gitu? Iya kan? Ya tolong evaluasi. Udah gitu evaluasinya hadun nafsi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Tapi perlu kamu catat itu khawamul malaikat. Sehingga nanti kalau kita ketemu Jibril, ketemu Mikael itu masih keren kita. Saya tidak pernah nyongko itu jenengan loh. Saya tidak pernah mengartikan itu jenengan. Sehingga oh ya bagus. Tapi nak kue gak paham koyok yang saya pahami terus ketemu Jibril. Ternyata jenengan gak sopan juga. Bisa masalah kamu dengan malaikat apa? Jibril. Ya ini bekal untuk ketemu malaikat siapa? Jibril. Kan ketua malaikat sekali Jibril bilang kamu masuk surga aman. Penting kenal ketua itu penting. Ini kan murid-muridnya bapak saya, ini sering tak ceritain. Bapak itu kalau Fatihah kan Jibril, Mikail sama Israel. Saya itu tanya, Pak, kenapa Israel di Fatihah? Bukan kan Malik Israel bagian nyabut, benak nyabut, gak pelan-pelan gitu. Jadi kalau sering di Fatihah katanya kalau mencabut biar punya etika, jadi gak pelan-pelan gitu. Kalau Mikail kan jelas kan Menteri Keuangan kan masih logis ya. Mungkar nakir ya masih masuk akal lah supaya gak pelan-pelan kan. Jadi malaikat-malaikat sing ya tadi sing SD butuh di Fatihah itu supaya gak pelang-pelang gitu supaya beretika itu. Ya saya teruskan. Ya jadi ya tadirun ataf normal apa? Ataf normal min ghairi tasabun fahuwa dakhilun manjing fi haizin nafsi ing dalem isine nafi. Aila idna tegese ora ono idin maujud fala tidara mengko ana alasan maujud. Wah intinya itu tidak harus nasab, apa tidak harus nasab. Wailul yauma idzil mukadzibin. Alhamdulillah enggak dirubah kan masih wailul yauma idzil mukadzibin. Hada utawi ki yaumul fasli dina pemisahan jamak nang ngumpul ingsun kami sira kabeh ayyuhal mukadzibun min hadil ummati saingila umat wal awalin nan tak kumpulno sertane ngomong sing dhisik-dhisik minal mukadzibin qablakum. Nah ini juga sama. Jamak nakum masih wal awalin ya minal mukadzibin. Qablakum kan sedene sira kabeh. Fatu hasabuna moko dihisab sira kabeh wa tu'adzabuna lan disiksa sira kabeh jami'an halis kabehane. Iki fere pangeran. Fa in kana lakum kaitun fakitun. Kalau kamu enggak setuju silahkan komplain. Kalau kamu enggak setuju silahkan apa? Komplain. Atau kamu tak tangkap enggak mau silahkan lari. Atau kamu tak tangkap enggak mau silahkan lari. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhi sira kabeh apa kedhen. Makanya Allah itu kalau mentaubah. Makanya saya akan sering bilang beberapa ulama itu kudu ana cangkem elek. Engko ngerti to sing elek kok biasa mbok lakoni gitu. Karena Allah sendiri, saya ulang lagi, karena Allah sendiri itu kalau bully, kalau bahasa tafsirnya kan taubeh itu meleh-meleh. Itu kadang orang angkuh itu tidak bisa kalau nggak dibegitukan. Coba di surat Al-Waqiah itu, kamu hafalkan ini kan surat 2 itu. Favorit. Itu kan jelas. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum sad. Kamu yang katanya jumawa bisa melakukan apa saja, Mbok Yahoo ketika kamu mau mati itu jangan jadi. Lawan dong malaikat itu. Kamu yang merasa jumawa, Mbok Yahoo jangan mati. Ketika malaikat fala apa idza balaghatil apa hulkum min wa antum khina idin tangdurun, harusnya tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu tarik lagi nyawa kamu, jangan boleh lepas.
Orang Jumawa kok nyawanya diambil diam saja ini. Itu taubeh. Makanya saya itu sering ketemu ulama-ulama yang sopan-sopan. Tak saya bilang, sopan itu penting, tapi itu tidak mewakili semua kebenaran. Sebagian kebenaran harus taubeh. Coba di Quran ada fabashirhum kok bi'adzabin alim. Fabashir. Jadi sebagian malaikat itu jangan kemelek ngelebok orang kafir neraka. Nek mati nggih. Itu kan lebih kena auqa kalau dalam bahasa bawah itu auqa ulin nafsi. Zuk innaka antal azizul karim. Iya, Zuk silakan masuk neraka. Hai orang yang terhormat. Zuk innaka antal azizul karim. Itu saya pernah. Coba misalnya di neraka Saiful Fadilah wal Karomah silakan masuk neraka. Makanya bahaya itu orang-orang Saiful Fadilah yang menjual agama itu bahaya. Bisa pengumumannya bahaya itu. Zuk tapi tulisan innaka antal. Tapi kamu harus yakin hadir ayat nazarat fil mukadzibin. Wah, udah itu kan ayat itu jelas Abu Jahal itu. Enggak kita lah, pokoknya enggak kita lah. Aman. Saya tak cerita ya. Terus kiai yang sopan tadi Pak DKP itu akhirnya agak rubah, agak mulai gak sopan. Tapi karena gak bakat. Iya terus penggemarnya itu hilang. Loh Gus Pak gak sopan keramat kok saya gak keramat. Wah kamu gak bakat berarti. Tapi saya bilang ini secara ilmu akhlak itu tidak segala-galanya. Karena Quran sendiri melakukan apa? Taubeh. Karena mau tidak mau. Kayak tadi, falola in kuntum ghairu tarji'unaha in kuntum. Terus saya beri contoh lagi. Ini kisah nyata. Saya sering cerita ini di depan orang-orang alim supaya saya tasihkan. Nabi ketika ya'lamul ghaibah itu orang kurang ajar betul. Ya Muhammad, in kunta ta'lamul ghaibah, sekarang nakoti itu dolah, nakoti unta saya itu hilang. Aina. Tas annaka ta'rifu khobar sama. Kamu katanya ngerti khobar sama. Masa unta saya hilang di mana enggak tahu. Orang itu mulai kurang ajar semua. HP hilang takok Nabi. Apa saja takok Nabi. Ribet kan? Itu mulai tobat orang gara-gara ada Salamah bin Salamah, namanya sama, Salamah bin Salamah. Ini tanya saya. Kalau gitu-gitu tanya saya. Nah, sebetulnya ada orang yang lama sampai tanya, ya Muhammad, tasmu annaka ta'rifu khabaru sama. Terus sekarang mafi bentakot itu apa? Orang Arab itu kan suka misalnya punya unta ini ya bunting, anaknya cowok misalnya. Terus hatta sa'aluhu amma fi batni naqat, sampai mereka tanya, yang di unta saya ini hamil apa? Lelaki apa perempuan? Bunting apa? Wah, ketemu Salamah. Nazau ta'aliha fakanat laka minha sakhlah. Sing ning jero anakmu. Wong sing ngeloni kuwe, nazauta itu sama dengan jamakta itu. Nazauta itu ya sudah sing majang kamu, sing ngumpuli kamu, ya anakmu sing ning jero. Itu langsung enggak ada yang berani tanya Nabi gitu. Tapi yang bakat loh ya. Yang enggak bakat enggak usah. Jadi tapi yang bakat loh ya, saya ulang lagi yang bakat. Karena taubah itu kadang lebih tadi auqa afin nafsi terus. Ya tadi zuk innaka anta. Kayak apa mangkelnya Abu Jahal saat mau masuk neraka terus malaikate muni, nggih monggo dinikmati. Jenengan kan orang yang terhormat, biasa disubyo-subyo, biasa dihormat. Monggo nggih nikmati. Kayak apa tersinggungnya? Zuk innaka antal azizul karim. Oh, sing Yasin dan akhir apalah itu Yasin. Fabasyirhum. Itu kan sudah paradok, basyir biadabin. Oh, jenengan sakniki pun kere, Masya Allah. Tabarakallah. Kere jadi Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah pun kere. Makel loh itu. Nah dulu orang-orang melecehkan Nabi sampai gitu. Mereka dikasih tahu kalau Nabi itu ya'rifu khobaros sama. Terus tanya. Pertama Nabi jawab, Aina naqoti. Fa inna adalah kada wa kada. Nabi jawab, oh tahta idoti kada itu di
kampung ini tamparnya itu talinya itu kebulet keikat sama pohon ini. Nabi masih kerso jawab. Cara Jawa niku malaikat ribet kan bikin Nabi mukasyafah supaya cara Jawa kan yo wis isin terkenal mukasyafah ora kan yo repot. Tapi itu seorang tuh ngawur apa? Kalau Isra Mi'raj kan masih mendingan kan peristiwa apa besar. Ya maksudnya kan ketika Nabi ngendikan aku ngerti ngene-ngene terus kan ada yang tidak kita orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Coba Sifulana tapi itu kan sumbut lah peristiwa yang akhirnya malaikat mendatangkan Baitul Maqdis Nabi nyifati secara detail. Tapi kan sumbut. Tapi ini ndak urusan nako, urusan nonta, ribet kan. Itu yang bisa menghentikan ternyata cangkem elek tadi. Sebenarnya itu sawani. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Nabi itu kan ngomong luar biasa. Ngomong nih sama afhafsla ar-rajul. Coba ngomong kok kasar ngono tapi tapi enggak ditegur ya digojol godok. Jadi itu uniknya Nabi. Nabi itu enggak boleh kasar, tapi harus di sekeliling orang-orang kasar karena sing pas. Pas. Iya kan? Nabi itu halus, tapi Umar dani adrib anu kahadal munafik. Jadi, mergo Nabi kasar dia kan gak pantas. Jadi pantas sih ngono. Kalau saya ini jumlahnya agak kebesaran. Kasar kabeh. Kakean jumlahnya kakean. Tapi enggak apa-apa, itu kan sejarah. Jadi ternyata sebagian kebenaran diterangkan itu pakai apa? Taubeh. Itu ada orang ateisme, orang paham nihilisme. Mulai dulu ya ada. Ya Ali itu kan terkenal ahli debat. Sayyidina Ali terkenal, Sayyidina Ali karomah wajah itu kan terkenal ahli debat. Dia ngomong gini sama orang Islam. Kaifa ya Ali, andekan nanti itu tidak ada hisab, wala jannata wala naro. Dan ternyata memang benar-benar nggak ada hisab, mati memang mati aja. Kan rugi. Kamu ibadah kayak gitu kan rugi. Jawab Ali itu lucu. Wah, bully tenan. Ingka nama takulu hakkon takhallasta wa takhallwasna. Ketika yang kamu katakan benar, memang sing selamat kowe tok. Aku lah ya selamat. Memangnya kalau nggak ada hisab yang selamat hanya Anda tok. Saya pun ikut. Tapi wa ingka nama kultu hakkon, kalau saya yang katakan itu benar, takhallastu wa halakta. Itu kan sampai akhirnya Islam dia karena kadang-kadang orang itu kan misalnya Nyun Sewu ini Gus Afif sini santri-santri ini bapak angkatan awal. Apa mondok mari kere ra ono alumni pondok iku. Cara bapak dhisik. Iku copet ra tau mondok ya kere. Iku wong-wong iku fasik ya kere. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu mbok terangno mbek akhlak karimah ra kasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Ndak hasil. Mulane ya kena disangoni wong. Penyanyi dangdut tuh disaweri mosok kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang. Seorang dokter ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak Banandangan saya Pak? Pak pondok itu feodalis gini. Wah, santri itu mesti gini. Tak gojol. Kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemut rokok aja enggak mau ada yang bawain. Tuh ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak buahnya setor. Dia pertama ya gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini tinggal nurun. Orang Islam lihat itu. Kamu tahu ketua preman itu udah ikut kerja dapat setoran. Wah, saya beri contoh non soleh yang gitu. Wah, ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem melek, mau terang lebih akhlak karimah. Nggak bisa. Akhirnya dia ngerubah bukunya. Terus dijudul. Pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Kan judul feodalisme dalam sosial. Dirubah. Mulane sampean ngaji setelah
Kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon nah. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kabeh sing ngaji. Di rumah sudah banyak masalah, di tempat ngaji diancam neraka terus. Lah ya kan di rumah diancam istri, pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira satu aku hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Sing jelas itu enggak sampai maudhu. Apa enggak sampai apa? di ngaji di teror lagi. Udah kemarin so guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Makanya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Itu gak iso hilang. Waras kontrake wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh karena tadi balik-balik tadi as-sholeh atau as-sufi la yatakallamu illa an hal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita Abu Bakar itu sudah Islam, tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis, orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan dan dia petarung, Nabi itu ndongakno Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar. Karena hanya simbol adab. Tapi kira usah jadi preman ya ora usah. Maksudnya ki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah aja, tapi lanang nggak tapi ya. Gak tertarik deh dari situ. Ceritaan. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, makanya setelah Islam juga bikin gaduh. Istiqomah. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun saya ucar bahasa kasarnya lam yaktafi bi Islami Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik. Makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alamahu alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khalih. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning gua. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebelum dipraktekno pancet kiri kan. Ngerowok. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne wong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Idlasam sakrona ana srengenge kemujud yudzallu kang den iyub-iyubi apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kopo enggak ada matahari. Makanya diterangkan taka sufi asjarin idla samsa yudhallu min harriya. Wa uyunan mata air biaten kang timbul utawa kang apa minal mai saking banyu. Fa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimma sing perkara estahuna kang seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh lamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahalli. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup, nggak ada budgetnya, nggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada tapi kesampaiannya yang nggak ada.
Ndak ada. Makanya di sini terangkan fihi ku tetep dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masyroba fil jannah iku bihasabi syahawatihim sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafid dunya hal yang berbeda itu nya fa bihasabima kelan milang-milang perkara ya jidu kang medhi sapa anasum nusa fil mahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kayak kue kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Tahu terus. Kue yo ngerti nak sing ayu misal Uzbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nak ning donya ya wis paketnya paket takdir. Nak selerane sih bener ya. Seleranya tinggi. Seleranya masih bener. Nggih. Cara Seleranya tinggi. mulane cara soleh-soleh nak cerita iku tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sakmono kae kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai Selera. sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdirnya sing Seleranya cerdik. selerane sih bener ya. Tapi kan dong ya. Wong selera apa-apa te kesampeane siji. Gak cara selera, karepe papai papat atau siji. Bapak, kesampeane. Siji itu pertama. Siji rasa bapak. Kamu Ya, jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masyrab fil jannah bi hasabi syahwatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhlaq. Wa yuqalu lahum wa qulu washrabu hanian. Kulo mangano sira kabeh washrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ini atau sing enak kabeh. Ah kowe ngopi ning omah, bro kopi yo. Ngopi ning ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was. Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi itu kan kopinya sama tapi yang satu pakai senyum yang satu pakai hanian. Padha ngopine kok gitu. Tapi itu normal, orang takut istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut itu memang keluar rumah mulai itu. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah gak ketemu. Suami kamu di mana? Nak Sayyidah saya menang. Benahu wa benaki seun ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno itu. Satu masjid. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf. Berarti waktu sananya. Ada sana. Ada sananya. Yes, makanya ya sudah gitu les. Bima kuntum ta'malun minato ati sing bima sebab perkara kuntum ta'malun minato ati sing taat. Inna kadzalika kaya mungkono kadzalik kama jazina kaya males kita al muttaqin tadi ya muttaqin dengan standar apa minimalis apa standar apa syukur-syukur ideal lah penting tasdek apa tasdek kayak yang didhawuhna Imam Fakhrur Razi tadi naji males ingsun al muhsinin yang sing apik kabeh wailu yauma idzin mukadzibin kulo mangano sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utahe iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman wa ghayatu utai katoke tamattu iku mau ilal mauti maring mati inggih to wa fi adalan iku ing dalem kita ditenteng ngancam lulu lahum maring kufar saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling kodro